Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhal asdiqa? Alhamdulillah bisihah wal afiyah. Fi hadhil fursa as-sa'idah, dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, nahnu sanata'alam 'anil mawdu' yaumiyatuna. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang tema yaumiyatuna, kegiatan kita sehari-hari. Materinya apa saja ya? Materinya itu tentang mufradat, kosakata berkaitan dengan yaumiyatuna, dan juga struktur kaidah atau qawaid tentang jumlah ismiyah. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan media berupa PowerPoint interaktif. Teman-teman semua bisa mendownloadnya di link yang tertera di deskripsi video kali ini. Penasaran dengan pembelajarannya? Yuk, kita belajar bersama. Toyib, dalam video pembelajaran kali ini ada 4 item. Yang pertama, indikator pencapaian pembelajaran. Yang kedua, ada materi. Yang ketiga, ada kuis. Dan yang terakhir, ada rangkuman. Kita masuk yang ke pertama, yaitu tentang indikator pencapaian pembelajaran. Ada setidaknya 3 indikator pencapaian pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, itu siswa mampu menghafal kosakata atau mufradat tentang yaumiyatuna. Yang kedua, setelah menghafal, siswa mampu mencocokkan mufradat tadi dengan gambar yang tersedia. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan susunan gramatikal al-jumlah al-ismiyah yang terintegrasi dengan materi yaumiyatuna. Di bagian materi ada mufradat atau kosakata. Kita akan belajar bersama tentang kosakata yang berkaitan dengan yaumiyatuna. Yang pertama, ada anak yang sedang bangun tidur. Kata kerjanya yaitu bangun tidur. Istaiqozo yastaiqidu. Ulangi. Istaiqozo yastaiqidu. Sekali lagi. Istaiqozo yastaiqidu. Bangun tidur. Yang kedua, ada mandi. Istahamma yastahimu. Ulangi. Istahamma yastahimu. Sekali lagi. Istahamma yastahimu. Mandi artinya. Yang ketiga, memakai. Bahasa Arabnya irtada yartadi. Irtada yartadi. Diulangi. Irtada yartadi. Memakai. Yang keempat, ada makan. Tanawala yatanawalu. Tanawala yatanawalu. Sekali lagi. Tanawala yatanawalu. Makan. Kalau misalkan sarapan itu tanawalul futur. Itu sarapan. Selanjutnya ada berangkat. Apa? Dhahaba yadhabu. Ulangi. Dhahaba yadhabu. Sekali lagi. Dhahaba yadhabu. Berangkat. Dan yang terakhir ada menonton. Syahada yusyahidu. Syahada yusyahidu. Ulangi. Syahada yusyahidu. Menonton. Teman-teman semuanya, setelah kita tahu mufradatnya, mari kita aplikasikan dalam bentuk kalimat. Yang pertama, ada aktivitas bangun tidur. Ana astaiqizu minan naumi fi rabi'ati sobahan. Ana saya astaiqizu bangun minan naumi tidur. Saya bangun tidur fi rabi'ati sobahan pada jam 4 pagi. Ana astaiqizu minan naumi fi rabi'ati sobahan.
saya bangun tidur pada jam 4 pagi. Kemudian ana astahimu fil hammami bitushin. Ana saya astahimu mandi fil hammami di kamar mandi, bitushin dengan shower. Jadi artinya saya mandi di kamar mandi dengan shower. Selanjutnya ada memakai. Ana artadi malabisal madrasah. Ana itu saya. Artadi itu memakai malabisal madrasah, pakaian seragam sekolah. Jadi artinya saya memakai seragam sekolah. Selanjutnya ada sarapan. Ana atanawalul futuri fisadisa. Ana saya atanawalul futuri sarapan fisadisati pada jam 6. Jadi artinya saya sarapan pada jam 6 pagi. Pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang qawaid atau struktur kaidah, struktur gramatikal. Di sini kita akan belajar tentang al-jumlah al-ismiyah, jumlah ismiyah. Jumlah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat. Oleh karena itu, jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Terdiri dari mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Contohnya, al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Al-madrasatu sebagai mubtada dan wasi'atun sebagai khobar. Lalu dari mana kita tahu bahwa al-madrasatu itu mubtada dan wasi'atun itu khobar? Yang pertama, mubtada itu harus berupa isim ma'rifat dan juga dibaca rofa. Al-madrasatu adalah isim ma'rifat karena di dalamnya didahului dengan al. Salah satu contoh ciri daripada isim ma'rifat adalah ketambahan al. Kemudian alamat rofa'nya menggunakan dhammah. Kemudian wasi'atun itu sebagai khobar. Khobar itu harus berupa isim nakiro, kebalikan dari isim ma'rifat. Oleh karena itu wasi'atun tidak boleh ada alnya. Dan jika wasi'atun itu berupa isim, karena ini isim, maka harus dibaca rofa juga. Alamat rofanya menggunakan dhammah. Mengapa dhammaten? Karena tidak ada alnya. Kemudian yang ketiga, itu khobar harus sesuai dengan mubtada, antara wasi'atun sesuai dengan al-madrasatu. Dari segi apa? Yang pertama, mudzakkar atau muannasnya. Kita lihat al-madrasatu itu muannas, maka wasi'atun juga muannas. Tandanya muannas ada taknya. Kemudian dari jumlahnya, mufrad, mutsanna atau jamaknya. Karena al-madrasatu itu mufrad, maka wasi'atun juga mufrad. Tandanya mufrad itu tidak ketambahan alif nun atau ya nun atau wawu nun atau alif ta. Lalu apa ya bedanya dengan jumlah fi'liyah? Kita lihat sama-sama. Kalau jumlah fi'liyah itu tersusun dari fi'il sebagai predikat dan juga fa'il sebagai subjek. Jadi terbalik antara subjek dan predikat. Kalau jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar, subjek lalu predikat. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il. Predikat dulu baru subjeknya. Kita lihat contohnya ya. Jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyahnya itu yaqra'u Ahmadu al-kutuba. Yaqra'u itu fi'il. Qara'a yaqra'u membaca. Ahmad
Ahmad membaca buku-buku. Jadi yaqra'u sebagai fi'il, kemudian Ahmad sebagai fa'il ataupun subjek, kemudian al-kutubah sebagai objek. Kalau kita ubah ke dalam susunan jumlah ismiyah, maka menjadi Ahmad yaqra'u al-kutubah. Ahmad itu sebagai mubtada'nya, yaqra'u sebagai khobar. Jadi dibalik. Ahmad yaqra'u al-kutubah. Ahmad membaca buku. Baik, kita akan latihan bersama untuk menentukan kalimat yang akan kita bahas termasuk ke dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kita akan berlatih menggunakan contoh terlebih dahulu. Tu'aitu ummi al-futuro. Ibu menyiapkan sarapan. Termasuk ke dalam jumlah, ya tepat sekali, jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena terdiri dari fi'il dan juga fa'il. Fi'ilnya tu'aitu, a'adda, yu'aitu, menyiapkan. Kemudian fa'ilnya adalah ummi, al-futuro menjadi maf'ul bih. Memasuki soal yang pertama, ada yartadi Ahmad malabisal madrasah. Ahmad memakai seragam sekolah. Termasuk ke dalam jumlah apa ya? Ya, sahih. Jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Yartadi itu fi'ilnya, fi'il mudhari', irtada yartadi. Kemudian Ahmadu sebagai fa'ilnya ataupun subjek. Kemudian malabisal madrasati sebagai objeknya. Contoh selanjutnya, at-thalibu yadhabu ila mauqifil hafilati. Termasuk ke dalam jumlah apa ya? Ya, jumlah ismiyah. Seorang siswa itu pergi ke terminal bus. At-thalibu itu sebagai mubtada'nya. Kemudian yadhabu itu sebagai khobarnya. Kalau contoh yang pertama itu kita ubah menjadi jumlah ismiyah, itu kira-kira seperti apa ya? Ya, tepat sekali. Tinggal dibalik saja. Ummi tu'aitu al-futuro. Ummi sebagai mubtada, tu'aitu itu sebagai khobarnya. Item yang ketiga yaitu ada kuis. Sini ada soal-soal yang teman-teman semuanya bisa kerjakan dan jawabannya bisa difoto dan dikirimkan di grup WhatsApp ketika pembelajaran sedang berlangsung. Memasuki item yang terakhir yaitu rangkuman. Rangkuman dari pembelajaran kali ini yaitu tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Sedangkan jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il sebagai predikat dan juga fa'il sebagai subjek. Alhamdulillah qad intaha dirasatuna al-yaum. Telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jika teman-teman semua ada pertanyaan ataupun saran, silakan diisi di kolom komentar ya. Syukron kathiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.